Pada dasarnya, saya sudah memahami konsep yang ada pada modul 1.4. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1 ini dapat dilihat pada gambar, di mana seluruhnya saling berkaitan. Seluruh materi ini serta konsepnya menarik bagi saya dan sangat menantang untuk saya terapkan di sekolah. Konsep-konsep inti modul 1.4 yang pertama, disiplin positif. Menurut saya, pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri mereka. Artinya, mereka diberikan kesempatan untuk mencerna perilaku mereka dan mencari solusi dari masalah yang mereka timbulkan dengan memahami nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi dan kontrol. Menurut saya, pada teori motivasi, Dian Gosen sudah menyebutkan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Ada 3 perilaku yang sudah disebutkan oleh Dian Gosen pada modul 1.4 ini. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bukanlah cara terbaik dalam mendidik anak, karena dampaknya yang bisa saja menyakiti anak secara psikis. Sama seperti hukuman, penghargaan terkadang juga berdampak jangka pendek kepada anak dan membuat kreativitas anak berkurang karena terlalu fokus dengan hanya ingin diberi penghargaan. Posisi kontrol guru dan 5 kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol guru yang paling baik itu adalah posisi kontrol manajer. Lalu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 dan sebaiknya kelima kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Jika tidak, tentu akan berdampak pada perilaku menyimpang. Keyakinan kelas. Menurut saya adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, serta yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada dasarnya seluruh hal menarik menurut saya, namun yang paling menarik yaitu penghargaan yang berbentuk hukuman, di mana dulunya saya berpikir cara paling efektif untuk memotivasi anak adalah dengan memberikan penghargaan atau reward, dan ternyata saya salah. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah, saya baru mencoba menerapkan teori dan pembelajaran yang saya dapat pada modul 1.4. Melalui tugas demonstrasi kontekstual, saya mulai mendapatkan ide dan langkah konkret seperti apa yang saya lakukan ke depannya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Pengalaman saya terkait dengan budaya positif, yaitu pengalaman yang sulit mengenai bagaimana menumbuhkan nilai keyakinan pada diri siswa. Pada dasarnya mereka memahami tapi belum sepenuhnya dapat meyakini, sehingga praktik restitusi yang guru lakukan belum sepenuhnya berhasil. Perasaan saya sangat tertantang untuk melakukannya sesering mungkin agar proses ini berjalan dengan baik. Saya percaya bahwa restitusi ini adalah proses, bukan hasil. Hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Hal baiknya adalah sudah melaksanakan restitusi sesuai tahapannya melalui demonstrasi kontekstual. Lalu yang perlu diperbaiki menurut saya, karena restitusi ini adalah hal baru bagi saya, maka kedepannya secara garis besar dalam tahapan restitusi harus lebih baik lagi dan pertanyaannya lebih menantang dan lebih terarah sehingga mampu menuntun siswa untuk berpikir secara realistis. Posisi yang pernah saya pakai dalam menyelesaikan masalah siswa, yang pertama itu penghukum. Perasaan saya saat di posisi penghukum marah, meledak-ledak, berdebar, takut dan menyesal. Lalu pembuat rasa bersalah, perasaan saya kecewa karena respon anak tidak sesuai harapan. Sebagai teman, perasaan saya agak bingung karena siswa yang saya tangani adalah laki-laki dan mereka sepertinya menyepelekan tindakan saya. Setelah mencoba posisi manajer dengan tahapan segitiga restitusi,
Saya merasa puas, bangga di saat siswa saya dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan mereka, serta bagaimana mereka menyadari akan kesalahan tersebut, mampu merefleksikan diri mereka, lalu mereka merasa dihargai dan mampu menghargai saya sebagai guru. Saya pernah, namun tidak sesuai tahapan dan langkahnya. Posisi yang saya gunakan yaitu sebagai pemantau. Pernah mengajak siswa untuk merefleksikan kesalahan mereka, mengajak siswa berpikir mengenai permasalahan yang mereka buat dan hadapi. Namun hal ini tentu belum bisa disebut penerapan segitiga restitusi karena belum sesuai langkah dan tahapannya. Hal penting lainnya yang perlu dipelajari menurut saya adalah mengenai resiliensi. Baiknya selain dari restitusi yang penerapannya langsung dipraktikkan ke siswa, di sini guru sebaiknya juga diberikan materi untuk bagaimana bisa bangkit dalam situasi apapun. Padi tumbuh seperti benihnya, begitu